Oke teman-teman, hari ini kita mau bahas sesuatu yang wow, dalam banget konsepnya dalam Islam, yaitu takwa. Dan yang seru, kita bakal lihat gimana sebuah perintah yang kelihatannya mustahil, ternyata malah nunjukin betapa luasnya rahmat Tuhan. Coba bayangin deh, gimana rasanya kalau kamu disuruh melakukan sesuatu yang mustahil, bener-bener mustahil. Kayak disuruh mencapai standar kesempurnaan yang, aduh, di luar nalar deh. Nah, inilah inti dari paradoks yang mau kita bongkar bareng-bareng. Tapi sebelum kita masuk ke paradoksnya yang bikin pusing itu, kita harus paham dulu dasarnya, ya kan? Jadi, apa sih sebenarnya takwa itu? Kalau kita tanya para ulama, definisinya simpel. Takwa itu ya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Tapi kuncinya ada di dua kata ini nih, lahiriah dan batiniah. Jadi ini bukan sekedar checklist, sudah sholat, sudah puasa, bukan. Ini lebih dalam. Ini soal kondisi kesadaran kita secara total. Nah, ini dia pembedanya. Ada yang namanya zahir, itu yang kelihatan dari luar. Perbuatan kita, omongan kita, semuanya deh. Terus ada batin. Nah, ini yang ada di dalam hati. Niat kita, ikhlas atau enggaknya kita. Contoh gampangnya gini, orang bisa kelihatan sopan banget, rendah hati di luar, tapi di dalam hatinya sombongnya minta ampun. Nah, takwa yang sejati itu, yang sering disebut sidik atau kebenaran sejati, itu terjadi pas apa yang di luar sama apa yang di dalam itu klop, sinkron, sama persis. Ada definisi yang puitis banget dari Sayyidina Ali, dan ini keren banget ngegambarin semuanya. Beliau bilang, takwa itu nggak cuma soal jangan berbuat dosa, tapi juga soal gimana sikap hati kita, sikap ke Tuhan, sikap ke dunia, dan yang paling penting, kesiapan kita buat hari nanti, hari keberangkatan. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi, ada satu perintah di Al-Quran yang kalau kita baca standarnya tuh tinggi banget. Kelihatannya mustahil banget buat dicapai. Perintahnya itu bunyinya, bertakwalah kepada Allah dengan haqqa tuqatih, yang artinya sebenar-benarnya takwa. Nah, para ahli tafsir ngejelasin sebenar-benarnya ini jadi 3 poin yang absolut banget. Pertama, ditaati, dan gak pernah sekalipun durhaka. Kedua, diingat dan gak pernah sedetik pun lupa. Ketiga, disyukuri dan gak pernah sedikit pun ingkar. Coba direnungin, siapa coba yang sanggup kayak gini? Dan memang para ulama seperti Imam Al-Haddad bilang, standar ini mustahil. Gak mungkin bisa dicapai sama makhluk ciptaan manapun. Jangankan kita, mau dikasih 1000 nyawa, 1000 umur pun, katanya tetap aja gak akan cukup buat memenuhi hak keagungan Tuhan. Buktinya kuat banget loh. Ada dua. Pertama, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dalam doanya, beliau mengakui kalau beliau nggak mampu memuji Allah dengan pujian yang sempurna. Kedua, para malaikat. Bayangin, mereka ibadah terus-terusan dari sejak diciptakan. Nanti di hari kiamat mereka tetap ngerasa ibadah mereka tuh kurang, jauh dari cukup. Dan mereka bilang begini, kami belum menyembahmu sebagaimana engkau berhak disembah. Wow. Ini nunjukin banget kan betapa jauhnya jarak antara usaha kita sebagai ciptaan dengan keagungan Sang Pencipta. Kalau malaikat aja ngerasa gitu, gimana kita, manusia biasa? Nah, disinilah keindahannya muncul. Ketegangan dari perintah yang mustahil ini ternyata ada solusinya. Solusinya datang dari ayat lain yang penuh rahmat. Ayat ini bukan ngehapus ayat yang pertama, tapi ngejelasin apa sih maksudnya buat kita. Ayat yang kedua ini bunyinya fattaqullaha mastata'tum. Artinya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ingat ya, ini bukan pembatalan dari ayat yang pertama tadi. Justru, ini adalah penjelasan yang penuh kasih sayang. Seolah-olah Allah bilang, "Hei, yang aku maksud dengan sebenar-benarnya takwa itu ya sesuai kapasitasmu sebagai manusia." Jadi, boom, paradoksnya terpecahkan. Ternyata, takwa yang sempurna itu bukan soal mencapai hasil yang sempurna tanpa celah. Karena itu mustahil. Tapi ini soal memberikan usaha yang sempurna tanpa celah. Ini tentang kita ngerahin semua kemampuan kita, pikiran, tenaga, hati, sampai titik paling maksimal buat taat sama Allah. Itulah haqqa tuqatih versi kita. Fokusnya diubah, bukan kesempurnaan hasil, tapi kesempurnaan usaha. Dan prinsip yang penuh rahmat ini dikonfirmasi lagi di ayat lain. Allah itu kan berhak ya memerintahkan apa aja. Tapi dia memilih untuk ngasih perintah yang pas sama kemampuan kita. Dia mau kita mudah, bukan susah.
Nah, ini dia solusi ilahi dari paradoks yang tadi kita bahas. Oke, sekarang pertanyaannya jadi praktis. So what? Gitu kan? Terus gimana caranya kita nerapin pemahaman ini? Gimana caranya konsep takwa yang ukurannya adalah usaha maksimal ini nyambung ke tujuan akhir hidup kita? Nah, ini dia pertanyaan praktisnya. Perintahnya kan bukan cuma bertakwalah, tapi ada lanjutannya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Masalahnya, kita kan nggak bisa milih kapan kita meninggal. Terus gimana dong cara menuhin perintah ini? Jawabannya cuma satu, dengan terus-menerus, konsisten, jalan di jalur yang emang menuju ke sana. Oke, ada 6 langkah praktis nih buat menuju husnul khotimah atau akhir yang baik. Pertama, inginkan. Semuanya berawal dari niat, keinginan yang tulus dari dalam hati. Kedua, doakan. Niat itu harus dikawal sama doa, minta terus-terusan sama Allah. Ketiga, jaga iman. Harus ada aksinya, lakukan ketaatan, itu benteng iman kita. Keempat, hindari dosa. Jauhi maksiat yang bisa ngerusak benteng itu. Kelima, segera bertobat. Kalau kita kepleset, dan kita semua pasti pernah kepleset, jangan ditunda, langsung balik lagi ke Allah. Dan yang keenam, bersyukur. Jangan lupa syukuri nikmat iman yang udah kita punya, karena rasa syukur itu yang bikin iman makin kuat. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Ini penting banget. Punya seluruh dunia, kaya raya, terkenal, tapi nggak punya iman, itu musibah besar. Sebaliknya, punya iman tapi nggak punya apa-apa di dunia, itu sama sekali bukan kerugian. Kenapa bisa gitu? Ya, karena iman itu tiket kita menuju kebahagiaan abadi di surga. Sementara dunia, semuanya cuma sementara. Makanya, mensyukuri nikmat iman itu cara terbaik buat ngejaganya. Jadi, kesimpulan besarnya gini, takwa itu bukan garis finish. Takwa itu adalah perjalanannya, proses seumur hidup. Intinya adalah tentang kita membangun jalan yang lurus, nyiapin diri buat satu momen paling penting dalam hidup kita, yaitu momen kematian. Supaya apa? Supaya kita bisa berakhir di tempat yang benar dan diridai olehnya. Dan kita tutup dengan satu pemikiran yang kuat banget. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan kalau iblis, musuh terbesar kita, pernah bilang gini, orang yang memohon kepada Allah akhir yang baik telah mematahkan punggungku. Wow, ini nunjukin betapa berharganya tujuan husnul khotimah ini. Dan betapa dahsyatnya kekuatan sebuah doa yang tulus yang kita panjatkan ke Sang Pencipta untuk meraihnya.